Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada sahabat Torekot. Salam satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dalam edisi perdana membawakan bincang Torekot. Bincang tarekat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh beliau Gus Hasib, yang dalam hal ini beliau adalah pelaku Torekoh. Selanjutnya langsung saja saya tidak akan memperkenalkan beliau. Saya minta beliau langsung memperkenalkan CV-nya secara langsung pada Gus Hasib. Selamat malam. Selamat malam Mas Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik sekali, sehat. Salam untuk semuanya saudara-saudara tarekat. Salam nafas. Assalamualaikum semuanya. Kesibukannya apa ini, Gus? Ya biasa ngajar anak-anak. Alhamdulillah, tetap Pagi, umat sore. ya yang dipikirkan. Alhamdulillah, tauladan bagi kita semuanya, Gus. Ini. Amin, sama-sama Mas Faruk, kita sama-sama. Masih aktif di live mengaji, Gus ya? Kita masih bersama-sama memperkenalkan Khazanah Tarekat, wabil khusus Tarekat Satariyah ya. Kita memang sengaja mengkaji kitab-kitab karya Torekoh, karya Mursyid Tarekat Satariyah. Yang pertama dulu kita mengkaji tentang Asimtul Majid, karya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Beliau mursyid dari Syekh Abdurrauf Singkil. Oh ya. Kemudian Dhaul Halah itu juga karya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Kemudian yang sekarang masih ini Tanbihul Masih, karya Syekh Abdurrauf Asingkili. Berarti masih aktif live Ya, ya? ya. Ya. Ini untuk awal perdana kita berbincang Torekot. Saya sebagai orang awam ya dalam bidang Torekot itu pasti ya mungkin mewakili para viewer-viewer ini. Apa sih sebenarnya tarekat itu? Bagi kita orang awam itu kok kelihatannya itu sangat tinggi sekali. Tarekat. Ya. Oh iya. Ya, bagaimana Gus? Moga Gus. Kita mengenal tarekat secara istilah kan dari kata torikoh ya. Torekot. Torikoh, torik itu kan jalan. Jalan Gus ya. Kemudian itu menjadi istilah bagi satu institusi di mana di situ ada mursyid, ada murid, ada kurikulum, ada ajaran-ajaran tentang tahapan-tahapan rohani, membahas rohani, perjalanan menuju Tuhan, menuju Allah. Dan itu ada namanya makomat, ada ahwal, kegiatan atau semua kurikulum yang ditempuh itulah semuanya terjalin dalam tarekat atau torikoh itu. Itu secara istilah. Iya. Yang kita tahu ya sebagai orang awam ya, saya berpandang sebagai orang awam itu sejak zaman Rasulullah kan belum ada ya tarekat. Nah, itu asal mula awal tarekat muncul, tarekat muncul itu sejak kapan? Gus, tepatnya itu. Sebenarnya saya pengen menggarisbawahi bahwa apakah benar zaman Rasulullah itu tarekat secara institusi itu memang iya belum ada karena yang ada Kanjeng Nabi. Iya, iya. Tetapi Kanjeng Nabi semua apa yang beliau lakukan dengan para sahabatnya itu sebenarnya adalah cerminan tarekat. Karena Kanjeng Nabi sebagai mursyid, para sahabat sebagai murid. Dan para sahabat ini memperlakukan Kanjeng Nabi sebagai apapun yang beliau perintah, apapun yang beliau ajarkan, mereka mengikutinya. Ini kan sebenarnya ruh dari tarekat. Oh, jadi Seperti itu. bibit-bibitnya itu Ya, sudah iya. ada ya sejak.
Saya melihatnya seperti itu. Jadi torekoh itu secara prinsip itu mulai Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya memperlakukan sebagaimana seperti tarekat saat ini. Ada seorang guru, Ada seorang guru, seorang murid, ada ajaran, ada ikatan. ada ikatan yang sangat kuat antara Ikatan guru dan murid tentunya antara ya. guru dan murid. Kemudian tentang tadi, tarekat itu terlembagakan atau Ya. menjadi sebuah institusi itu sejak kapan gitu? Nah, kalau kita melihat sejarah, torekoh itu mulai menjadi satu institusi yang sekarang kita kenal. Ya, Itu mulai abad kedua Hijriyah sampai abad ketiga gitu. Itu mulai muncul di mana perkembangannya sebenarnya pada masa Bani Abbasiyah. Abbasiyah ya. Ya, karena begini, pada zaman sahabat itu para pelaku zuhud, Juhud. hal-hal yang menjadi prinsip dalam tarekat itu kan dalam makomat, dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu terlembagakan dalam tarekat. Jadi tasawuf itu ilmunya, tarekat itu madrasahnya. Madrasah. Ya. Kan begitu. Lah, itu para sahabat, para pelaku itu mengajarkan secara praktek kepada tabi'in. Yang terkenal kita mengetahui Imam Hasan Al-Basri. Itu sangat terkenal sekali kezuhudannya. Betul. Dan Imam Hasan Al-Basri ini menjadi bagian penting dari sejarah tarekat. Karena nantinya zikir, sanad silsilah zikir dan sanad hadis tentang zikir itu dari Imam Hasan Al-Basri ini dari Sayyidina Ali. Itu yang jalurnya seperti itu ya, Ya. sanadnya ya. sanad ininya dalam hadisnya ya, Dalam hadis, hadis, ya. bukan sanad tarekatnya. Nah, nanti kita akan mengetahui ketika Baghdad itu periode tabi'in, ketika Khalifah Abbasiyah namanya Al-Ma'mun. Ini ada peristiwa besar di situ, mihnah. Ketika Al-Ma'mun menguatkan legitimasi kekuatan Mu'tazilah sebagai dasar negara, dan itu membuat kebebasan berpendapat terancam, kebebasan beribadah atau berakidah yang berbeda dengan pemerintah terancam. Nah, para ulama yang terancam ini akhirnya sebagian besar ini melakukan praktek-praktek tasawuf. Berawal dari Peristiwa Baghdad itu. Baghdad tadi. Kita nanti akan mengetahui Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa disebut Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena beliau kan di Baghdad. Di Baghdad ya. Nah, ini nanti periode ini ajaran beliau menguatkan bahwa orang harus kembali kepada ruh-ruh agama, bukan masalah lahiriah. Itu kan akhirnya menjadi satu gerakan besar, nanti turun-temurun kepada tokoh-tokoh sufi yang menjadi ikon dari tarekat, yaitu Abdul Qadir Al-Jilani, ada Imam Suhrawardi. Itu periode 1 abad setelah peristiwa itu. Jadi itu abad ketiga. Nah, awalnya dari Imam Junaid ini. Dari Imam Junaid Al-Baghdadi tadi. Ini secara institusi tarekat secara institusi. yang mengalir. Nah, di luar Imam Junaid ini ada ulama-ulama sufi yang berlainan coraknya. Ini berada di luar Baghdad. Mohon maaf, ini corak dalam arti cara pemikiran. berzikir apa pemikiran? Bukan cara model apa namanya, mensikapi keagamaan praktek ya. Jadi dan ya akhirnya mempengaruhi pemikiran. Ya. Nah, itu ada namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini di luar Baghdad. Beliau tinggal di Bustam. Bustam itu di daerah wilayah Iran. Jauh. Nah, ini lebih tua sebenarnya dari Imam Junaid ini. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini lebih kepada karena non sewu mereka berada di perbatasan wilayah antara kekuasaan Islam dengan non-Islam.
mereka memperkuat diri dengan berbagai amalan praktek-praktek yang menjadi ciri khas sebagai benteng dari kaum Islam. Jadi mereka sangat ada aliran malamatiyah di situ. Tuh. Imam Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini lebih kepada kondisi rohani. Jadi aliran, kita melihat nanti aliran yang ada hanya Tuhan itu kan sebenarnya berasal dari apa yang beliau alami secara rohani. Nah, ini nanti menurun kepada para penerus-penerus dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini. Jadi boleh dibilang bahwa praktek-praktek tasawuf terinstitusi menjadi dalam sebuah torekot itu muncul di abad ketiga di masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun sampai akhirnya nanti ada dinasti Saljuk. Nah, Saljuk ini kita mengenal ada tokoh besar namanya Imam Al-Ghazali. Beliau ini yang merangkum semua ajaran Imam Junaid dan Imam Abu Yazid Al-Bustami menjadi satu kumpulan, satu formula tasawuf yang sunni ya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi syariat, hakikat semuanya ini terangkum di situ. Ini sangat luar biasa Imam Al-Ghazali ini. Ya. Beliau menulis dan tulisan beliau akhirnya abadi. Artinya sampai sekarang lestari. Nah, tetapi yang unik ya, itu adiknya Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali ini lebih pada praktek. Beliau nggak banyak nulis kitab, tetapi muridnya banyak. Oh, bagaimana itu? Jadi Ahmad Al-Ghazali ini berbeda dengan kakaknya ini. Dia praklaku. Kalau Imam Muhammad Al-Ghazali kakaknya ini adalah akademisi, penulis. Ya. Kalau Ahmad Al-Ghazali praktisi. Nah, Ahmad Al-Ghazali ini menjadi jalur dari tarekat-tarekat besar nantinya. Setelahnya. Jadi boleh digarisbawahi bahwa kemunculan tarekat tadi terinstitusi sejak Khalifah Al-Ma'mun, karena seperti itu kemudian berkembang sampai Saljuk. Dinasti Saljuk. Iya. Dinasti Saljuk itu kan di mana? Itu kan di Baghdad, kemudian nanti ke Mesir dan sebagainya, Syria dan seterusnya. Kemudian itu tadi awal muncul dan tokoh-tokohnya. Lalu yang saya tangkap dari penjelasan Gus Hasyim tadi bahwa para tokoh itu mempunyai corak pemikiran yang berbeda, menyesuaikan lokalitas mereka. Nah, itu apakah memang sah seperti itu? Iyalah. Dalam arti sahkah kita memunculkan pemikiran berbeda sesuai lokalitas? Gitu. Ya sangat sah sekali karena mereka berasal dari pemahaman mereka terhadap agama yang tentu nun sewu, orang memahami agama itu bukan dari ruang hampa. Jadi mereka ruang pasti yang kosong ya, tiba-tiba gitu ya. Berangkat dari kondisi apa yang dia ketahui dulu, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Namanya juga pemikiran ya. Iya, dan mainstream pemikiran arus besar yang ada di situ pasti begitu. Itu yang mempengaruhi corak-corak masing-masing. Nah, saya pengen menyatakan kenapa akhirnya setelah Al-Ghazali tadi ini tarekat mulai terinstitusi. Setelah Al-Ghazali nanti ada tarekat Suhrawardi. Ini sezaman dengan Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Al-Jilani dan Suhrawardi ini keponakannya namanya nanti Syekh Umar As-Suhrawardi ini yang mengembangkan. Nah, Abdul Qahir ini pamannya. Nah, Suhrawardiyah
Qadiriyah, ini semuanya di Baghdad. Nah, di luar itu ada namanya Hamdani, Ahmad. Di luar itu maksudnya di luar Di luar Baghdad. wilayah itu ya, Oh, iya. Yusuf Hamdani. Dan ini berasal dari Ahmad Al-Ghazali tadi, tapi sudah keluar dari wilayah Baghdad. Ini mulai terinstitusi Torekoh itu. Jadi ada mursyid, guru mengajarkan kepada Ada ajaran, ada khalifah. Khalifah itu pengganti mursyid yang mengganti mursyid sebelumnya dan seterusnya. Ada silsilah. Nah, silsilah itu mulai teratur itu mulai zaman itu. Walaupun sebelumnya sudah ada ya silsilah tarekat itu, tapi mulai teratur. mulai Saya mengatakan teratur ini, ya istilahnya. iya, ditulis. Tulis. Itu mulai zaman itu. Kemudian ada namanya Syadiliyah. Syadiliyah. Nah, Syadiliyah ini berasal dari 100 tahun kemudian setelah Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi Syadiliyah ini juga menguatkan dari Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini menjadi dasar pijakan Hujah dari ya? Pijakan ya dari semua torekoh-torekoh yang di bawahnya ini. Muaranya tetap Muaranya Al-Ghazali. Al-Ghazali. Al-Ghazali merangkum pemikiran dari sufi-sufi besar sebelumnya, yaitu Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami. Sebenarnya ini alirannya berbeda sebenarnya. Aliran Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini lebih pada praktek, sementara Junaid Al-Baghdadi menyandarkan semuanya harus ada Quran dan hadisnya. dan hadisnya. Jadi syariatnya kuat. Kemudian itu tadi corak pemikiran dan para tokoh. Iya. Nah, kemudian yang saya tanyakan sebagai orang awam ini, apakah bertorekot itu harus meninggalkan duniawi? Iya. Nah, mohon Ini yang penjelasannya menarik. sejelas-jelasnya. Biar orang awam seperti saya ini Wes, tercerahkan orang awam begitu, seperti Gus. saya. Monggo, Gus. Ini menarik sekali. Apakah bertarekat atau bertasawuf, menjalani tasawuf dengan bertarekat itu akhirnya menjadi dunia? Sebenarnya ini salah kaprah. Salah kaprah sekalian. Karena ad-dunya mazru'atul akhirah katanya. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan akhirat kalau Kalau dia dunia ditinggalkan. tidak dilakukan, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi dalam tarekat, dalam tasawuf, dunia ini jangan sampai mengisi hati menjadi goyah, tetapi hanya cukup menjadi wasilah. Wasilah, ya. Itu yang mungkin harus Ya. kita ketahui sebagai orang Ya. awam, karena melihat orang bertarekat itu kebanyakan sudah tidak peduli dengan urusan-urusan keduniawian. Mungkin pertama ya Mas Farouk. Jadi intinya sebenarnya ini yang menjadikan orang menjadi salah paham, dianggap orang bertarekat harus meninggalkan dunia. Nah, ya. Sebenarnya bagaimana kamu hatimu itu tidak cinta dunia dulu. Karena awalnya orang sebelum masuk tarekat ini kan pasti urusannya dunia. Dunia, ya. Dunia yang Mau macam-macam. tidak mau kita harus bersinggungan. Nah, itu yang akhirnya dalam tarekat seperti halnya orang non sewu, orang yang biasa kecanduan obat itu ya. Itu sebagai langkah ekstrim kan dia dijauhkan dulu dari obat. Dari obat. Dia harus sakau Sakau. dulu merasakan sakitnya itu untuk nanti bisa sembuh. Ya mungkin bagi awal-awal memang sepertinya para mursyid kejam gitu ya. Iya. Kamu nggak boleh ini. Seperti peristiwa murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dilarang makan ayam itu. Sementara Syekh Abdul Qadir dalam manaqib itu, Syekh Abdul Qadir makan ayam beliau. Kan begitu ya. Iya, iya, Sampai iya. sang orang tua ini Treatment istilahnya ya, treatment awal gitu ya. treatment awal seperti itu. Nah, kita bisa. Ini saya pikir sangat jelas sekali. Artinya bahwa kita harus bisa mengalahkan dunia, mengeluarkan dunia dari hati lah intinya. Jangan sampai kalah. Seperti banyak tokoh sufi terdahulu itu Ya. sepertinya mereka itu kata-kata sufi kan diambil dari suf. Suf. Suatu Suf yang itu jubah bulu domba. jubah bulu domba yang
tidak ada istilahnya itu gemerlap, jauh dari kata istilah mewah. Karena saat itu kembali kepada konteks munculnya sufi awal, bahwa kehidupan hedonis pada zaman Abbasiyah itu sangat kuat. Kaum materialis sangat memuja dunia saat itu, akhirnya para ulama Mempunyai itu pemikiran, melahirkan pemikiran. ya praktek-praktek ekstrim, sebagian besar, sebagiannya dengan menjahit dunia seperti itu. Jadi apakah boleh saya garis bawah ya, atau saya simpulkan secara pribadi, munculnya institusi tarekat ini karena perlawanan terhadap keadaan yang sangat-sangat Sebenarnya reaksi. reaksi ya. Karena nanti pada Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu peristiwa beliau sudah berbeda. Beliau kaya. Kaya ya, Artinya kaya itu beliau selalu berpakaian yang Mewah, kendaraannya pun juga seperti itu, makanan juga seperti juga itu, terjaga. karena memahami bahwa ini adalah bagian dari tasawuf. Apa? Rasa syukur. ya. Rasa syukur ketika orang minum sesuatu, memakai pakaian yang baik, Ya. ada rasa syukur yang besar. Monggo ditunjuk, Gus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Terima kasih Mas Brahim kopinya. Ya. Ini kopi mana Mas Brahim ini Mas Brahim? Kopi Lampung. Wah, jauh sekali. Siap. Kita lanjutkan perbincangan yang sangat mulai memanas ini tadi. Tentang tarekat, Pak Asip. Jadi bahwa pemikiran kaum awam memandang bahwa tarekat itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri dari kemewahan duniawi itu salah besar ya. Karena mungkin cara kita memandang saja yang sebenarnya menurut penjelasan panjenengan tadi bahwa dunia itu adalah wasilah seperti itu wasilah. ya. Begitu sahabat tarekat bahwa tarekat itu bukanlah menjauhi dunia, bahwa dunia itu hanyalah wasilah kita untuk istilahnya menuju akhirat. Ya. Terima kasih Pak Asip, Gus Asip niki bahasanya campur mawon mboten napa-napa nggih. Siap. Karena ya memang lokalitasnya dimunculkan juga. Begitu Mas Brahim nggih. Siap. Yang jelas tadi kita sudah banyak diberikan pelajaran oleh Gus Asip bahwa tarekat itu munculnya seperti itu beserta tokoh dan pemikirannya, awal kelahirannya seperti itu. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini membawakan manfaat bagi saya pribadi dan khususnya panjenengan sedoyo. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Gus Asip saya aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Dan nanti kalau kita minta lagi untuk hadir, semoga kita mesti hadir terus kan. Semoga ini banyak. Semoga selalu sehat istilahnya. Amin. Nah, dan selalu on time gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.